Two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Tanggal 16 Juli 2023, sebuah minibus Barbados berubah menjadi lokasi ancaman bersenjata. Dua penumpang mengarahkan pistol ke sopir, Marlon Tempro, dan menuntut kendali kendaraannya. Jarak mereka sangat dekat. Bus masih bergerak, penumpang lain berada di dalam, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Tempro menilai situasi dengan cepat. Ia tidak menghentikan kendaraan, ia memilih mengemudi dengan cepat. Bus dipacu secara agresif, arah kendaraan berubah-ubah, membuat kedua pelaku kehilangan keseimbangan dan kendali. Dalam waktu singkat, posisi mereka tidak lagi dominan. Ancaman yang awalnya terencana berubah menjadi upaya menyelamatkan diri. Tidak ada tembakan dilepaskan, tidak ada penumpang yang terluka serius, dan upaya pembajakan gagal. Beberapa waktu kemudian, kedua pelaku ditangkap dan didakwa atas perampokan bersenjata serta pelanggaran senjata api. Keputusan Tempro menjadi sorotan nasional di Barbados dan dipuji sebagai tindakan berani meski risikonya sangat tinggi. Pada 11 September 2001, dalam sebuah tragedi besar, yaitu 9/11, reporter ABC7, Angie Barkett, dan kameramennya berada di sekitar kompleks World Trade Center untuk meliput situasi yang sedang berkembang. Mereka berdiri cukup dekat dengan menara kembar, merekam kondisi di lapangan dan aktivitas petugas darurat yang sudah mulai berkumpul. Saat kamera terus menyala, situasi berubah dalam hitungan detik. Menara selatan mulai runtuh, suara gemuruh terdengar, dan bangunan itu ambruk ke tanah, melepaskan awan debu dan puing dalam jumlah yang sangat besar. Take two and two, one. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Barkett dan kameramennya menyadari mereka berada di jalur bahaya dan langsung berlari menjauh sambil tetap merekam. Debu menutupi pandangan, puing-puing jatuh di sekitar mereka, dan jarak aman hampir tidak ada. Mereka terus bergerak tanpa kepastian apakah bisa keluar dari area tersebut. Dalam kondisi itu, kamera tetap merekam, menangkap kepanikan dan kekacauan yang terjadi secara langsung. Keduanya akhirnya berhasil masuk ke sebuah gedung untuk berlindung. Dari lokasi itu, mereka kembali merekam saat menara utara runtuh. Rekaman tersebut menjadi salah satu dokumentasi paling dekat dan paling nyata dari peristiwa 9/11.
Setelah kejadian, rekaman ini digunakan secara luas sebagai bukti sejarah dan menerima berbagai penghargaan jurnalistik. Namun secara pribadi, Burkett dan rekan kameramennya harus menghadapi dampak psikologis berat akibat pengalaman tersebut. Burkett kemudian terbuka mengenai trauma yang dialaminya dan mendukung kesadaran tentang PTSD di kalangan jurnalis dan korban bencana. Pada Agustus 2020, di Bandara Bottonville, Markham, Ontario, seorang siswa pilot menjalani penerbangan solo pertamanya menggunakan pesawat Cessna ringan. Saat pesawat mendekati landasan, proses pendaratan tidak berjalan sesuai rencana. Ketika roda menyentuh aspal, pesawat justru bergerak menyimpang dan mulai berbelok tajam ke sisi kiri. Menyadari arah pesawat tidak terkendali, pilot mencoba melakukan go-around, yaitu kembali mengangkat pesawat untuk mengulangi pendaratan. Mesin ditingkatkan kembali dayanya, namun manuver ini gagal. Pesawat tidak cukup tinggi untuk menghindari rintangan di depannya. Benturan itu menghancurkan badan pesawat dan menyebabkan kerusakan serius pada struktur hanggar. Pilot segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Ia mengalami luka ringan dan tidak berada dalam kondisi yang mengancam nyawa. Pesawat dinyatakan hancur total, sementara area sekitar diamankan oleh petugas bandara. Insiden ini mengguncang lingkungan sekolah penerbangan dan menjadi pengingat nyata tentang risiko besar yang dihadapi pilot pemula. Bahkan, dalam latihan yang direncanakan sebagai bagian dari pembelajaran dasar. Pada 3 Mei, di sebuah pabrik kimia di China, wakil direktur bengkel menjalankan pekerjaan pada reaktor hidrogenasi nomor 1. Dalam proses pembersihan reaktor, udara masuk dan bercampur dengan uap etanol yang mudah menguap di dalam tabung. Pada saat yang sama, katalis nikel yang masih aktif terpapar udara terbuka. Kondisi ini menciptakan campuran yang sangat berbahaya. Saat Wong membilas baling-baling dan sisa katalis, terjadi ledakan kilat di dalam reaktor. Ledakan tersebut melukai dirinya dan merusak peralatan di sekitarnya. Area kerja langsung dipenuhi dampak dari tekanan dan panas ledakan. Pada 25 November 2015, tim pemadam kebakaran Country Fire Service berada di area Pinnerey, Australia Selatan untuk menangani kebakaran lahan yang terus meluas. Beberapa unit pemadam bergerak di jalur terbuka saat kondisi angin berubah sangat cepat. Dalam waktu singkat, arah api berbalik, dinding api melaju langsung ke posisi kendaraan pemadam. Jarak terlalu dekat untuk bermanuver dan tidak ada ruang untuk mundur. Beberapa kru hanya sempat menghentikan kendaraan dan bersiap menghadapi apa yang disebut sebagai burnover. Burn over, Scotty, burn over. Burn over, Scotty. Fuck me! Jesus fucking Christ! Burn over! General broadcast, if any units are out, I've activated motor. Who's at the back?
Api menyelimuti truk pemadam dalam hitungan detik, suhu meningkat drastis, jarak pandang yang hilang, dan komunikasi menjadi terbatas. Air tidak lagi efektif, dan kru hanya bisa bertahan di dalam kendaraan sambil menunggu api lewat. Meski kondisi di lapangan sangat berbahaya, seluruh petugas yang terjebak dalam burnover berhasil selamat. Kendaraan pemadam generasi baru memberikan perlindungan yang sangat cukup untuk mencegah korban jiwa, meskipun beberapa kru mengalami luka ringan. Setelah kejadian ini, para petugas menyatakan bahwa momen tersebut adalah pengalaman paling dekat dengan kematian yang pernah mereka alami selama bertugas. Pada 18 Mei 2023, sebuah bus umum sedang melaju di kawasan Corlett, North Carolina. Di dalam kendaraan, terjadi adu mulut antara sopir bus, David Fuller, dan seorang penumpang bernama Omari Sharif Tobias. Penumpang tersebut meminta turun di lokasi yang bukan pemberhentian resmi. Permintaan itu ditolak, ketegangan meningkat dengan cepat. Suasana di dalam bus berubah ketika penumpang mulai mengancam sopir. Beberapa penumpang lain masih berada di dalam kendaraan, tanpa tahu situasi akan berkembang sejauh ini. Dalam jarak yang sangat dekat, konflik berubah menjadi kekerasan bersenjata. Tembakan dilepaskan di dalam bus. David Fuller terkena tembakan di bagian lengan, sementara Tobias tertembak di bagian perut. Teriakan terdengar dan kepanikan pun langsung menyebar di dalam kendaraan. Bus akhirnya berhenti. Petugas darurat tiba di lokasi dan membawa keduanya ke rumah sakit. Keduanya selamat dan mendapatkan perawatan medis. Tidak ada penumpang lain yang terluka dalam kejadian tersebut. Polisi kemudian menetapkan Tobias sebagai tersangka dan menjeratnya dengan sejumlah dakwaan, termasuk penyerangan dengan senjata mematikan, membawa senjata api tersembunyi, dan ancaman kekerasan. Namun, sementara itu, penyelidikan juga mengungkap bahwa David Fuller membawa senjata api secara ilegal dan melanggar kebijakan perusahaan. Akibatnya, ia diberhentikan dari pekerjaannya. Kedua senjata api yang digunakan dalam insiden tersebut disita oleh polisi, dan kasus ini menjadi sorotan terkait keamanan transportasi umum serta penggunaan senjata api di ruang publik.